Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat, pecinta Nusantara, pecinta keadilan, pecinta tanah Banggai dimanapun berada. Bertemu kembali kita di channel Banggai Merdeka. Kali ini kita akan mengulas sebuah topik menarik, yaitu lanjutan tentang falsafah Tutu yang pada pembahasan sebelumnya, yaitu kami pernah mengulas bahwa falsafah Tutu pernah ada selama 300 tahun lamanya, 300 tahun lamanya di negeri Banggai, yaitu berkisar pada abad ke-17 sampai awal abad ke-20. Kali ini, pada pertemuan kali ini, teman-teman sahabat Nusantara, sahabat pecinta keadilan dan pecinta Banggai yang berbahagia, bahwa kita akan membahas tentang apa itu falsafah Tutu dan apa dasar-dasarnya. Seperti kita ketahui, untuk mengurai lebih lanjut mungkin kita perlu melihat beberapa referensi yang menjadi acuan, sehingga bahwa benar-benar falsafah Tutu ini tidak hanya sekedar tutur, tapi ada beberapa narasi, beberapa referensi yang menjadi acuan untuk dasar pijakan, sehingga falsafah Tutu ini benar-benar ada di negeri Banggai. Kalau pada tahun 1986 kita pernah melihat sebuah buku yang terbit di Jakarta yang ditulis oleh Mahmud Aka yang berjudul tentang Babat Banggai Sekilas. Di situ juga menjelaskan tentang falsafah Tutu atau derivasi atau penerapan dari falsafah Tutu. Kemudian pada tahun 2008 juga sebuah buku yang terbit di Jakarta yang berjudul Banggai Darussalam, Solusi di Tengah Krisis, yaitu buku yang diterbitkan oleh saya sendiri, yang juga mengulas dalam satu subtema, yaitu tentang falsafah Tutu, bagaimana penghayatan sampai penerapan falsafah Tutu. Dan yang terakhir adalah buku yang ditulis oleh Dr. Sofyan Madinah dan kawan-kawan, yaitu pada tahun 2012, mungkin dari Litbang Kementerian Agama. Ini juga membahas dengan buku yang berjudul tentang sejarah Kesultanan Banggai, juga membahas tentang falsafah Tutu. Itu dari penulis-penulis Indonesia. Kalau kita kaji juga dari penulis-penulis Barat seperti Aceh Kroit, Durmeyer, Vasco da Gama, dan lain-lain, itu juga membahas tentang penerapan falsafah yang pernah hidup di negeri Banggai. Sekarang mari kita ulas tentang apa falsafah Tutu dan bagaimana dasar-dasarnya. Pada dasarnya Mian Banggai itu menggunakan kata dasar atau sesuatu yang berangka 4. Kalau kita mungkin membahas tentang misalnya Illuminati atau misalnya Freemason dan lain-lain, itu mereka cenderung kepada angka 7. Karena angka 7 itu adalah angka yang istimewa. Tapi pendahulu Mian Banggai itu cenderung pada angka 4 atau yang disebut dengan 4 anasir kehidupan. Misalnya tentang air, paisu kalau arti bahasa Banggai, dalam bahasa Banggai, kemudian tanah, dapang, kemudian api, dan udara. Dan itu dijawantahkan juga karena kerajaan Banggai, ya harus diakui sebagai kerajaan Islam, itu merujuk pada 4 dasar yang mengelilingi Ka'bah, sahabat 4, seperti itu. Sahabat 4, nah kemudian imam 4, sehingga di Banggai itu cenderung pada angka 4, seperti itu. Misalnya kita kenal dengan Basalo Sangkap, gitu, Basalo Katapean, Basalo Kukini, Basalo Singgolok, dan Basalo Bapulau. Kemudian kita mengenal dengan misalnya struktur pemerintahnya juga menggunakan Kumis Ampat, yang dari Jogugu, kemudian Kapitan Laut, Mayor Ngopah, dan Hukum Tua. Dan hari ini posisi-posisi 4 itu masih tetap terpelihara sampai kepada Barakat Sangkap atau keramat yang 4, walaupun keramat di Banggai itu sampai Banggai Kepulauan itu ada 44, cuma yang dikenal di sana itu Barakat 4, yaitu Kamali Buniaka, keramat Buniaka, kemudian keramat Padang Laya, kemudian keramat Kutal, dan keramat yang ada di Banggai Lalongo. Ada 4 keramat seperti itu. Jadi penggunaan kata 4 ini yang terpelihara sampai hari ini. Sehingga kalau kita membahas tentang falsafah Tutu, ternyata juga itu terdiri dari 4 falsafah, terdiri dari 4 bab. Bab yang pertama, kalau dari falsafah Tutu itu
seperti ketuhanan dan berserah diri kepada takdir manusia. Jadi membahas tentang ketuhanan. Nah, bahasa ketuhanan di negeri Banggai ini itu sangat ada titik temunya. Kalau kita tahu Banggai dengan 3 kabupaten yang ada sekarang terdiri dari beragam agama, mulai dari agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, aliran kepercayaan, dan agama-agama yang lain. Gitu. Kalau agama Islam itu menyebar dan mayoritas. Kemudian kalau agama Kristen sebagian besar di Banggai Kepulauan, Kecamatan Bulage dan lain-lain. Kemudian agama Hindu dan Buddha itu di daerah Koili, daerah transmigrasi dari Bali, itu di Banggai Daratan. Dan ada aliran-aliran kepercayaan seperti suku Ta dan juga suku Siasea yang masih terasing. Namun hebatnya di negeri Banggai ini untuk menuju kepada satu nama yang disembah yaitu Tuhan. Itu walaupun dalam Kristen dikatakan misalnya Tuhan Allah atau Yesus, dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam Hindu Sang Widiwasesa, dan kepercayaan menyebut nama-nama yang lain, tapi ketika merujuk pada negeri Banggai di 3 kabupaten ini menggunakan satu nama Tuhan yaitu Temeneno. Seperti itu. Jadi dasar falsafah Toto yaitu pertama ketuhanan dan takdir manusia, seperti itu. Kemudian yang falsafah kedua yaitu kemanusiaan dan persaudaraan. Itu tentang bab 2 falsafah Toto. Kemudian yang ketiga yaitu tentang bagaimana kesederhanaan dan keselarasan. Kemudian bab 4 tentang ketaatan, keadilan, dan menuju akhir yang baik. Ini falsafah Toto yang tercanang selama 300 tahun lamanya di negeri Banggai. Nah, pertanyaannya, bagaimana derivasi dari falsafah Toto ini? Itu tertulis dalam plakat-plakat dan mungkin tulisan-tulisan lontar maupun sampai di Keraton Banggai itu tertulis tentang ada 4 dasar pijakan Nian Banggai yang disebut dengan Totu Konsangkap. Yang pertama yaitu Moloyos Doi Temenono. Kita harus berserah diri, harus lurus kepada Tuhan. Tuhan ini bahasa universal, seluruh orang Banggai menggunakan kata Temeneno. Mau agama Hindu, mau agama Buddha, mau agama Kristen, mau agama Islam, dengan nama Tuhan yang beda-beda, tapi ketika berada di negeri Banggai, di kabupaten ada menggunakan satu nama yaitu Temeneno, yang paling dituju, yang paling disembah, yang segala kehidupan menuju kepadanya itu Temeneno. Jadi falsafah pertama Nian Banggai dari itu dengan Toto Konsangkap yaitu Moloyos Doi Temeneno, lurus dan ikhlas kepada Tuhan. Kemudian yang kedua tentang kemanusiaan yaitu Munikil Doi Utus, harus berbaik-baik kepada keluarga, harus berbaik-baik kepada sesama manusia, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dalam Toto Konsangkap, yang ketiga Toto Konsangkap yaitu Moloyos Doi Kakabai, mulios Doi Kakabai. Jadi kalau berbuat itu harus mulios, harus bersih. Yang pertama tadi harus lurus kepada Temeneno, Moloyos Doi Temenono, kemudian Munikil Doi Utus, berbuat baik kepada keluarga, sahabat dan lain-lain. Kemudian Mulios Doi Kakabai, kalau berbuat itu harus baik, jangan banyak akal-akal, jangan banyak balekos, jangan banyak misalnya bohong dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang keempat Monondok Doi Bunuh, yang dibunuh itu harus baik. Ini Toto Konsangkap itu adalah sebuah falsafah derivasi dari 4 bab tadi falsafah Toto yang dipraktikkan oleh orang-orang Banggai, mulai dari Banggai Kepulauan, bahkan sampai di Banggai Daratan. Nah, turunan dari Toto Konsangkap ini ada lagi 4 bagian, yaitu jadi manusia itu pertama ketika sesama umat manusia itu dengan beda-beda agama itu harus pomamasi. Jadi sesama umat manusia walaupun di agama Islam, di agama Kristen, agama Hindu, agama kepercayaan harus saling sayang menyayangi, pomamasi gitu. Kemudian yang kedua, karena kita ada persaudaraan, muntulutusan, jadi ada disebut dengan posabeat. Kalau ketemu harus bagaimana kita saling memberi, walaupun cuma senyuman, walaupun cuma salam, syukur-syukur kalau bisa memberi yang mungkin berharga bagi umat manusia. Kemudian yang ketiga, karena harus mulios dari Kakabai, itu ada namanya harus saling menasihati, po'o tunggul. Jadi kalau dalam lagu-lagu Banggai, kita mungkin dengar lagu Putri Banggai, misalnya seperti salah satu syairnya, Oneneke ko tunggul basalo sion. Jadi remaja putra dan remaja putri ketika mau dilepas ke masyarakat itu, dia diberikan nasihat, diberikan otunggul, seperti inilah yang harus dijalani, harus berbuat baik dan lain-lain. Jadi
Oh nenek, ingat-ingat nasihat dari Basalo. Basalo itu orang yang dipercaya, orang yang dituakan. Oh nenek, kau tunggul Basalo Sion. Jadi sayang ingatlah petua-petua, orang-orang yang dituakan di negeri, di desa-desa yang ada. Itu harus po tunggul, falsafah ketiga. Kemudian setelah po tunggul, saling mengingati po tananda. Sehingga lagu-lagu Banggai itu selalu dengan Tanandayo Sirutu atau Sion, Sion, Sion. Jadi falsafah Banggai ini dari 4 bab, kemudian turun ke Tutukon Sangkap, kemudian turun dari tadi ada Po Mamasi, Po Sabeat, Po Tunggul, Po Tananda dan lain-lain. Jadi kehidupan Mian Banggai itu diisi dengan falsafah yang terdiri dari 4 bagian. Yang tadi awalnya 4 anasir. 4 anasir itu yaitu tadi air, api, kemudian tanah dan udara. Nah sekarang bagaimana prakteknya di masyarakat? Kalau di masyarakat mungkin cuma menjalankan tadi yang Tutukon Sangkap tadi, bagaimana mau loyos dari Temenenu, kemudian bagaimana mau nikil dari utus, bagaimana mau loyos dari kakak baik, kemudian berondok dari bundu di akhir, kemudian dijewantakan lagi, diturunkan lagi menjadi poma masih saling menyayangi, kemudian saling memberi po sabiat, kemudian saling menasihati po tunggul, dan saling mengingat, saling baku ingat po tananda, seperti itu. Nah sekarang bagaimana falsafah itu diterapkan di kerajaan, tingkatan-tingkatannya. Pada tingkatan masyarakat mungkin cuma tadi penghayatan, pengamalan. Namun ternyata ada kekuatan yang dijalankan oleh orang-orang tertentu, pemimpin tertentu, sehingga dalam diam mereka punya kekuatan. Yang namanya falsafah ini dimanapun ini hampir sama. Misalnya kalau kita sekarang ini yang lagi populer itu namanya Stoikisme, sebuah falsafah dari Yunani kuno yang berkembang sekitar abad ke-301 sebelum Masehi, yang dibawa oleh Zeno dan Lithium. Itu orang-orang lagi mempraktekkan bagaimana kita ada sesuatu yang di luar kendali kita dan ada yang dalam kendali kita. Jadi kita tidak perlu mengurus apa yang ada di luar kendali, yang cuma kita urus dalam kendali kita. Misalnya seperti ini, ketika hujan turun lalu misalnya lumpur begitu tergenang, kita tidak harus memaksakan harus membersihkan, tapi biarkanlah alam yang mengerjakan. Nah dalam falsafah Banggai tidak cuma sampai di situ, itu kita percaya tentang keselarasan. Misalnya Banggai ya ada mental yayamu, tetapi ada sampai pada tindakan-tindakan tertentu sehingga menjadi sebuah kekuatan, sehingga ada orang tertentu di Banggai disebut dengan Mian Bisa, atau bahkan para tutu ada yang begitu hebat. Misalnya Tutu Abdul Aziz ketika mengusir Belanda, dia ketika naik di sebuah kapal yang cukup besar, menginjakan kakinya saja kapalnya itu miring. Jadi dalam kekuatan diam, dalam kegiatan penyerahan, dia ada kekuatan lain yang diangkat seperti itu. Jadi falsafah tutu ini sungguh luar biasa. Mungkin sangat terbatas kalau kita cuma bahas tentang di YouTube, di channel YouTube. Mungkin akan dibuat sebuah buku tentang 4 bab falsafah tutu, yang penerapannya itu tiap-tiap orang berbeda-beda tergantung dari penghayatan dari falsafah tutu. Yang akhir-akhir ini berkembang di masyarakat yang cukup populer itu cuma tentang Tutukon Sangkap, yang dari basisnya tadi lagi Po Mamasi, Po Sabiat, Po Tananda, dan Po Tunggul. Yang Tutukon Sangkap tadi yang pertama mulai dari Temeneno, kemudian Monikil Doi Utus, berbaik-baik pada keluarga, pada saudara, kemudian Molios, lurus dalam perbuatan kakak baik, jangan buru-buru dan jangan banyak mengocehkan orang, kemudian harus berakhir dengan baik. Ini juga bahasa-bahasa agama, akhir yang baik seperti itu. Jadi ini pembahasan menarik, dan ini adalah sebuah nilai yang hampir hilang di masa kini dan sudah mungkin terpendam. Cuma orang-orang tertentu, anak-anak muda tertentu yang masih ingat. Nah ini akan kita sebarluaskan kembali, akan kita jabarkan kembali bahwa falsafah tutu adalah sebuah falsafah tentang keselarasan hidup. Bagaimana kita selarasan alam, bagaimana kita bisa menerima, tapi pada saat yang sama kita juga punya kekuatan untuk melakukan perjuangan yang bisa membantu diri sendiri dan juga orang lain, seperti itu. Jadi saudaraku dimanapun berada, para pecinta Nusantara, para pecinta Banggai, inilah sekilas falsafah kita Mian Banggai, yaitu falsafah tutu yang menggunakan kata 4 dari Barakat Sangkap, Basalo Sangkap, 4 anasir, kemudian Tutukon Sangkap sampai pada deripas yang keempat tadi, Po Mamasi, Po Sabeat, Po Tananda, Po Tunggul, seperti itu.
Jadi berbahagialah kita Nian Manggai karena ternyata kita punya tata nilai yang masih perlu terus digali, terus dipertahankan dan dikembangkan ke depan sehingga menjadi sumbangsi kepada masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural. Demikianlah pembahasan kita tentang dasar-dasar falsafah Tutu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan sebelum kita menutup perbincangan ini, semoga kawan-kawan, para pecinta Nusantara, para pecinta Banggai, dapat membantu channel ini dengan melakukan like, kemudian subscribe, kemudian komen dan share video ini agar bisa berkembang di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.